Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi shayatin a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kita semua bisa berkumpul kembali ya, acara tadabbur alam untuk UKKI ya. Ini acara kesekian yang mungkin saya ikuti. Ini mungkin baru pertama ya untuk offline-nya setelah terakhir itu 2020 saya pada ada di sini, tapi acaranya online. Tapi online ini justru lebih bagus karena di blend. Jadi ada yang ada di sini juga ada yang di online dari rumahnya masing-masing. Akhirnya pesertanya jadi lebih banyak. Apalagi teman-teman khusus untuk FIK ini kan ada komunitas namanya Sahabat Unik. Jadi di situ pesertanya jadi lebih banyak. Meskipun bukan anggota UKKI bisa mengikuti. Karena yang lebih utama dari kegiatan ini adalah apa? Kebaikannya, kalau bisa nanti barokahnya. Ya, karena memang manusia itu diciptakan untuk berbagi kebaikan sebenarnya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kebaikan itu memang harus disebarluaskan. Kalau teman-teman farmasi ada yang farmasi, kebaikan itu harus diaktifasi. Ya, kalau teman-teman bidang itu ya harus dikembangbiakan gitu. Ya, kalau teman-teman teknik apa? Harus diapakan? Kebaikan itu harus secara teknis juga harus dibangun konstruksinya. Artinya apa? Ada organisasinya. Nah, alhamdulillah hari ini saya tidak tahu ini temanya itu memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk membangun akhlak dan moral generasi yang Islami. Akhlak dan moral itu artinya nanti kita sebenarnya ke adat dan tata krama ya. Adat dan akhlak. Jadi kalau akhlak itu kan tata kramanya otak, tata kramanya akal. Nah, kalau adat itu tata kramanya hati. Karena manusia itu ya sebagai makhluk yang sempurna, ahsanul takwim itu kita tersusun dari 3 komponen yang tidak bisa terlepaskan. Ya, itu diadopsi oleh teknologi, termasuk HP ini, Bapak Mas Moderator. Tapi itu ada hardware-nya, ada software-nya, ada operating system-nya. Manusia juga gitu, ada hardware-nya. Hardware-nya apa ya? Tubuh kita ini, badan kita ini, secara jasmani ya, kita punya, ya kita punya dimensi yang pada akhirnya nanti juga ada masa ED-nya, hati-hati. Kemudian dari aspek dimensi software-nya, manusia juga punya. Jadi kita itu punya tauhid ya. Tauhid ini masalah dengan iman, masalah dengan keyakinan. Ini software-nya. Jadi kalau di dalam keyakinan itu nanti kita akan install itu banyak aplikasi, ya aplikasi ikhlas, sabar, tobat, jujur dan sebagainya. Itu sudah terinstall belum? Ya itu sudah terinstall belum? Kemudian kita juga punya operating system. Nah, kalau tauhid itu sudah masalah yang sifatnya rahasia. Operating system ini kalau sini kan Android, ya mungkin ada yang Mac, atau Apple ya, itu operating system. Nah, kalau manusia operating systemnya apa? Nah, operating systemnya ini kalau manusia adalah kita mengenal
sirru, rahasianya rahasia. Jadi kalau tauhid keyakinan itu rahasia yang ada di dalam hati kita. Ya, ikhlas itu kan rahasia di dalam hati kita. Itu ada rahasianya, rahasia lagi. Tiga komponen ini harus lengkap dalam berislam yang untuk bikin khafah itu ya memang harus lengkap ini. Kalau tidak ya akan pincang kerohanian kita ya maupun keyakinan kita. Kalau tidak lengkap kita gampang goyah ini. Nah, makanya saya bersyukur sekali di kampus ini juga ada ya UKKI namanya. Itu memang dalam rangka apa? Aspek yang sifatnya rahasia tadi ya, yang kaitannya dengan iman tadi ya, itu dibangun dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jadi secara jasmania, rohania, dan sirru, rahasianya rohani. Makanya kita dalam agama kita ini kan ada tiga ya. Ada Islam yang kita wujudkan dengan syariat, ilmunya ilmu fikih ya. Ada iman yang diwujudkan dengan ilmu tauhid, kaitannya dengan rukun iman itu yang 6 itu. Dan ada namanya al-ihsan. Al-ihsan itu rahasia. Ini adalah ruhnya agama. Kita harus paham itu. Karena di situ disebutkan anta budallah ka'anna kataru fa'ilam takutaru fa'ilam biaro. Loh, kalau kalian itu nggak yakin ya, bahwa Allah itu ada, gimana kalian mau sujud dan sebagainya? Padahal di situ bahasanya anta budallah, kita harus beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Itu kalau tidak punya tauhid, tidak punya keyakinan ya nggak mau. Apa yang kita harus ya rukuk sujud. Kalau orang yang nggak ngerti rukuk sujud itu ngapain itu kok? Ya aktivitasnya kok seperti itu. Kemudian ketika kita mempelajari al-ihsan ini, kalau kan sulit kita mau melihat beribadah sholat seakan-akan melihat Allah terus kita membayangkan bentuknya ya, wujudnya, dimensinya, ya malah nggak ketemu. Nah, kayaknya dipermudah di situ. Kalau kamu tidak bisa melihat seakan-akan bisa melihat Allah, ya sudah yakin saja bahwa Allah itu melihat kita. Itu menjadi konsep dasar beragama. Kalau tidak goncang kita. Kalau kita hanya mengandalkan secara fikih, secara syariat saja, kita akan berbenturan kemana-mana. Fikih itu ada 4 mazhab. You know, yang ada nanti akhirnya menyalahkan, saling menyalahkan. Ya, nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa lebih aksani taklid itu benar-benar kita bisa wujudkan. Bukan hanya menjadi sesuatu yang kita cita-citakan saja, tetapi kita tidak bergerak untuk mewujudkan itu. Maka dalam salah satu jawabnya Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu arja'u maqarra'u amalu wa illa fahuwa umniyah. Kalau kalian itu punya cita-cita ya, tetapi tidak mewujudkan, tidak dibarengi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan kerja keras, nah, itu semuanya sebenarnya umniyah, khayalan. Makanya mahasiswa ini, kalian punya cita-cita kan? Lulus menjadi sarjana. Nah, kalian barengi dengan belajar, dengan kerja keras, atau tidak? Atau cuma dibarengi cuma dengan nongkrong, duduk, ngopi, ya, rebahan saja, main saja. Wah, Anda sedang berkhayal menjadi sarjana ini. Hati-hati. Jadi kita harus paham ini. Saya itu sedang berkhayal atau sedang bercita-cita. Ya. Nah, saya coba menghubungkan nanti. Bagaimana suatu cita-cita ini, ya, suatu cita-cita itu harus dikelola, diorganisir, harus di-manage, ya, dengan suatu pola kepemimpinan. Tidak tahu, saya kemarin dikasih tema itu pokoknya kepemimpinan secara Islami. Kalau yang tidak Islami berarti ada ya. Ya, tapi memang begini, kalau kita kembali lagi ke al-ihsan tadi, ya pemimpin itu ya pemimpin yang sejati. Kita itu berangkatnya dari Allah, ya pulangnya juga kan kepada Allah. Pemimpin yang sejati itu ya membimbing, ya dari mana dia berasal, menyadarkan, memahamkan dari mana kita berasal dan dari kemana kita akan kembali. Nah, itu pemimpin sebenarnya. Masalah itu dalam bentuk organisasi, dalam skala pemerintah negara atau skala
kecil dalam bentuk keluarga, atau skala yang lebih kecil lagi untuk diri sendiri. Ya, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Apalagi manusia ini, ya, karena sebagai aksara takwim tadi itu kita lengkap di sini tuh. Ya, ada sifat hayawaniyahnya. Sifat hayawaniyahnya itu ada, hati-hati ya. Kalau kalian rakus, ya, suka berantem, itu kan, ya, suka sesuatu yang tidak baik, itu hayawaniyah itu. Makannya banyak-banyak itu juga hayawaniyah, ya. Kemudian ada sifat syaitoniyah, iri, dengki, sombong, takabur, itu semuanya sifat syaitoniyah. Itu juga ada sifat ilahiyah, sifat-sifat yang memang kita ingin seperti kebaikan yang ditunjukkan oleh sifat-sifat Allah yang baik. Ya, kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, suka memberi, ya, menolong orang dan sebagainya. Itu ada semua, dan itu terangkum dalam namanya nafsu. Nafsu di dalam tubuh kita ini, ya, katanya ada di dalam hati, di dalam kolbu. Nah, di dalam kolbu, padahal kolbu sendiri itu berlapis-lapis. Dan kita mengenalnya nafsu. Ya, kalau teman-teman, kalau saya tadi disebutkan di Jamiah atau Rika itu diajarkan setelah latifatul, itu ada 7 lapis. Itu 7 lapisan nafsu. Mulai nafsu amarah, nafsu lawamah, malhamah, ya. Ada nafsu mutmainnah, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Kita sering dengar itu ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati fadkhuli jannati. Kemudian ada lagi itu masih ada radiyah, tingginya naik lagi, ada namanya mardiyah. Kemudian baru yang terakhir kamilah. Meskipun itu sudah tingkat kamil yang kita kenal insan kamil, itu semua adalah nafsu, dan kita harus mengendalikan itu. Nah, kita harus pimpin itu, harus bimbing itu. Itu skala pribadi kita. Nah, kalau kita, makanya nanti juga akan ditampilkan, kalau belum bisa membimbing diri sendiri, jangan keluar membimbing orang lain. Itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Nah, makanya itulah pentingnya kita belajar. Dan yang lebih penting itu ikhtiar belajar masalah pinter nanti. Saya tuh sudah belajar, nggak pinter-pinter, nggak apa-apa, mau belajar. Kalau sudah pinter kan nggak perlu belajar, betul ya? Oke. Oh ya, sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit ini? 1 jam. Kalau kata Gus Bayu, ngatur kiai itu dosa. Nah, saya khawatir kalian ngatur dosen kualat. Ya sudah, nggak apa-apa, kita itu karena kita juga tidak tentu setiap bulan ya, ini kan kita acaranya setahun sekali, itu pun kalau pas panitianya ada, nggak apa-apa. Ya Mas Rama nanti dibantu Mas Rama, teman-teman ini, atau kan ya cuma yang laki-lakinya cuma 30 orang, yang perempuannya ada 3 orang. Tidak masalah, memang kebaikan itu kata Pak Gus tadi sampaikan, nggak apa-apa, berangkat dari yang kecil, berangkat dari yang sedikit. Presiden Soekarno saja itu cuma ngomong begini kan dulu, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Kita sudah punya bekal, kemudian 3, itu sudah banyak. Ya. Ini kalau 10 untuk mengguncang bumi, berarti sisanya bisa mengguncang Mars, Pluto dan sebagainya. Kalau di Pluto yang kecil itu diguncang 1 orang saja itu ya, selesai. Jadi kita kembali lagi ke topik kepemimpinan. Skala kepemimpinan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, juga sudah saya singgung bahwa kepemimpinan itu skalanya ada skala global, pemimpin dunia itu ada ya, dan itu hanya ada satu masa namanya Nabi Muhammad saja, selesai itu sudah. Dan itu lama dia Ba'dahadi itu ya memang sudah tidak ada lagi. Itu skala dunia. Kemudian skala negara-negara, karena bumi ini ya sudah terbagi menjadi berbagai negara. Jadi nanti ada kepemimpinan skala kenegaraan, entah itu raja, entah itu presiden, entah itu perdana menteri. Ya. Kemudian ada skala kemasyarakatan, bisa dalam bentuk organisasi, ya, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas dan sebagainya. Kemudian skala yang lebih kecil lagi nanti adalah lingkungan keluarga. Nah, itu juga butuh pemimpin. Ada namanya kepala keluarga. Kalau di Indonesia itu lebih hebat lagi.
Skalanya mulai pemerintahan itu ada presiden, turun jadi gubernur, turun lagi ada bupati, wali kota, turun lagi ada Pak Camat, turun lagi ada Pak Lurah, turun lagi ada Pak RW, turun lagi ada Pak RT, ya kan? Dan nanti ada turun ke kita. Satu nanti mungkin kita jadi kepala keluarga, kayak Mas Rama, saya itu kepala keluarga. Gini-gini kita kepala kan? Kalian juga kepala. Kalau sambil berkali juga kepala. Kepala bagi diri Anda sendiri, pemimpin bagi Anda sendiri. Oh iya, kalau nggak bisa memimpin diri kita, nafsu itu maunya yang macam-macam. Kalau sudah maunya macam-macam, nah itu hati-hati. Makanya malaikat itu sudah memprediksi. Ya Allah, kenapa diciptakan manusia yang punya sifat yang suka merusak, menimbulkan pertumpahan? Allah hanya menyampaikan itu, yang paling tahu itu saya. Tidak semuanya yang seperti itu. Itu kamu namanya sedang suudzon pada manusia. Karena tidak semua suka menumpahkan darah kan? Kadang yang menumpahkan kopi, teh, tidak suka kerusakan. Tidak semuanya yang seperti itu. Nah, pemimpin itu yang bagaimana nanti? Nah, dikatakan pemimpin itu, apakah ada pemimpin yang memimpin hanya untuk kepentingannya sendiri, atau memimpin untuk kepentingan yang dipimpin? Kan gitu ya. Banyak kita kenal nama-nama pemimpin dunia. Pemimpin dunia, ya mulai yang paling kejam sampai yang paling arif dan bijaksana ada semua. Teman-teman saya pikir sudah tahu semua ya. Ya, ada Hitler, ya kan? Ada siapa lagi? Siapa lagi kok? Diam semua ini pada belum sarapan. Ini tuh yang belakang belum begini. Kalau nggak dengar ceritanya sarapan, nggak dengar gini. Biar barangkali nggak nyampe suaranya. Ini belum. Ya silakan gini. Atau gini barangkali silakan. Ya, berbagai tipikal pemimpin itu macam-macam. Ya, bahkan kalau di skala kampus ini, di skala organisasi kita juga punya pemimpin namanya Pak Rektor. Ya, di fakultas ada dekan. Bahkan di kelas juga ada ketua kelas. Nah, dari semua keseluruhan tipikal dan skala kepemimpinan ini ada suatu contoh yang paling bagus dan terbaik dan tidak ada lagi yang lebih baik dari orang itu. Kalaupun ada itu mungkin sekian persennya dan hanya bagian-bagian tertentu dan hanya pada segmen tertentu. Mungkin juga pada bagian potongan-potongan kecil tertentu dalam aktivitasnya yang panjang itu. Artinya begini, ya orang itu baik dan mungkin masanya waktu mungkin saja. Sebelum itu mungkin ada masa tidak baiknya. Apalagi kita, ya kalau kita mau di total terakhir itu nanti di yaumil akhir itu, kira-kira itu kita banyak baiknya atau banyak tidak baiknya. Makanya yang lebih penting dari acara seperti ini adalah kita nanti bisa membangun kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, mulai yang wajib maupun yang sunnah itu kalau bisa itu kita kembangkan lagi. Ya tuh. Allahumma dzikrika wa syukrika wa husnika ibadatik, itu yang kita lakukan di setiap doa setelah selesai sholat itu dalam rangka biar apa nih? Ya, kita selalu mengingat Allah, diperbaiki lagi ibadah-ibadah kita, lebih ikhlas lagi, lebih banyak frekuensinya lagi, gitu, lebih senang lagi. Kemudian kita sampai hari ini ibadah itu juga hanya sebatas kewajiban, sehingga yang ada hanya beban. Ya, Allahu Akbar, cukup sudah dulu ya. Allahu Akbar adzan itu hanya ditunggu pas waktu puasa saja. Kalau pas waktu duhur, asar itu, nah itu bagaimana di kita? Apakah sudah terbuka atau belum untuk hal ini? Ini yang kelihatan, yang masih sifatnya syai'ah, yang zahir saja. Ini kadang terucap hal yang tidak baik. Nah, itu sebenarnya apa ini? Suatu pendidikan bagaimana kita bisa memimpin nafsu kita atau tidak. Ya, kelihatannya sepele kan? Makanya makan saja disebut nafsu makan. Nah,
kita bisa mengendalikan tidak makan kita. Teman-teman yang pada senang makan ini, senang kuliner ini, jangan-jangan makan itu hanya mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti sesuatu yang itu sebenarnya hanya kebutuhan. Nah, kita buktikan teman-teman yang makan ini kalau lauknya nggak enak, kira-kira kepingin makan enggak? Beda kalau misalkan disediakan, misalkan dia pizza hut misalnya, atau ayam bakar sama tempe tahu, kalian pilih mana? Atau nggak usah pilih, kalian bayangkan yang mana? Burger sama ikan asin, pilih yang mana? Mesti bayangkannya yang burger. Padahal kalian membayangkan itu tadi, itu hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini, bagaimana kita pantas menjadi pemimpin? Ya, hati-hati. Soal makanan saja yang kelihatannya sepele, kita bisa gagal. Fit and proper itu jadi pemimpin, gagal. Dijawab sama malaikat, nggak pantas ini. Itulah sekarang hari ini ya, yang ada itu orang yang banyak mati itu bukan karena tidak makan, tapi mati karena makanan. Iya kan? Karena kalau nggak cepat-cepat sadar, makan itu cari yang enak-enak terus. Lupa apa berarti kita nggak boleh makan yang enak? Ya harus enak, tapi enak dari aspek apa? Aspek kebutuhan asupan gizi, nutrisi yang kita butuhkan. Bukan enak menurut ini lidah ini. Kalau enak menurut lidah ya pasti yang macam-macam itu. Apalagi sekarang generasinya generasi micin. Ya kalau nggak pakai micin nggak enak. Betul tidak? Coba kalian dibiasakan makan nggak pakai micin. Saya nggak pernah pakai micin, Pak. Saya pakainya sebelah. Saya pakainya maklor. Itu micin semua. Ya, saya Indomie, Pak, nggak ada micinnya. Itu juga MSG. Ya. Nah, itu dari hal yang kecil saja. Oke. Tak apa-apa, nanti kita pelan-pelan kita coba ya. Biar ada buah yang kita bisa bawa pulang dari sini, bukan sekedar formalitas kegiatan saja. Keluar dari sini ya sudah saja. Ya. Kegiatan hanya untuk biar UKKI ada catatan kegiatan ya tidak. Ya yang ada biar UKKI itu bisa membuahkan. Ya, tadi itu akhlak dan adab tadi, bukan sekedar formalitas saja. Ya. Anda jangan berkecil hati dengan teman yang cuma sedikit, Pak, tidak sewah, misalkan apa, menwah, ya, teriak-teriak, Pak, gagah, Pak, ya, atau panjat dinding, Pak, tinggi, Pak, atau yang seni musik, Pak, keren, Pak. Meskipun saya sama Mas Rama itu juga senang main musik, tapi bukan berarti terus, ya, oh yang kayak gini-gini gak usah dilakukan ya itu. Memang orientasi dari kampus kita itu untuk kegiatan yang seperti ini dalam rangka menunjang prestasi, betul. Ya, tapi esensi dari kegiatan itu adalah itu tadi, ya, mendekonstruksi akhlak dan adab kita. Itu yang lebih penting. Bagaimana kita mau bisa berprestasi kalau akhlak dan adab kita itu separuh, ya? Mudah-mudahan bisa kita petik buah. Oke. Ini sudah bisa mulai sampai ini kelamaan pembukaan nanti nggak jadi habis itu selesai. Santai ya, nggak usah tegang gitu. Kita nggak kayak pengajian, meskipun saya kelihatannya pakai itu, saya kan menghormati KKI-nya. Ya, harus tegang semua kayak ngaji, harus ngantuk gitu. Jangan anggap saja. Makanya saya tadi sampaikan untuk beribadah saja kita itu harus bahagia, jangan menjadi beban. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Belajar itu ya bisa sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita dikasih otak, dikasih akal untuk berpikir. Kalau Anda tidak dibekali otak dan akal ya nggak usah berpikir, nggak apa-apa. Toleh ya. Karena nanti kalian secara syariat harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya hari ini. Kita punya tangan, pertanggungjawabkan tangan itu. Begitu juga punya akal harus dipertanggungjawabkan. Kamu pakai itu apa itu? Mata juga harus dipertanggungjawabkan. Ya, jangan nanti kita dibekali mata, dipikir tidak ada LPG-nya. Kegiatan kakak saja ada LPG-nya, masa mata yang bertahun-tahun dibiarkan begitu saja, ya tidak. Ya, oke. Kok gak semangat ini? Pada lapar.
Jadi memang bukan kegiatan yang penuh yel-yel Pak. Ini penuh peresapan ya. Memang dalam proses pendidikan itu ya, orang itu kalau menerima informasi atau menerima ilmu, ciri-cirinya adalah satu, pusing. Kalau misalkan dikasih tahu informasi alamat rumahnya Mas Kamal, ya dari sana belok kiri naik ke atas, turun ke lembah, naik ke gunung dan sebagainya, itu kalau banyak kan pusing. Nah itu tandanya Anda dapat informasi. Itu level 1. Level 2, setelah pusing dia akan ngantuk. Kalau dapat ilmu kalian ngantuk, berarti ilmunya masuk. Karena semakin berat yang serap ini berat. Sudah ngantuk? Belum, berarti belum masuk ilmu. Setelah ngantuk nanti terakumulasi menjadi efeknya apa? Tidur. Nah, jadi kalau ada temannya tidur dalam kelas, jangan diganggu. Dia sedang mengelola ilmu yang sudah masuk ke dalam dirinya. Oh ya benar. Tidur kalau berkepanjangan, levelnya naik, dia bisa pingsan. Jadi kita nggak tahu orang tidur dengan pingsan. Pingsan itu naik lagi kalau ilmunya terus deras masuk, dia bisa mati suri. Itu masuk terus, dia bisa mati beneran. Makanya kalau ada orang mati nggak boleh dirasakan, kenapa? Dia sudah paripurna dengan ilmunya. Iya, makanya nggak boleh dirasakan. Ya. Itu siapa kok inceng-inceng ini? Di situ nggak ada tulisannya, ada kegiatan. Itu nggak ada kan? Kok diinceng loh, ya gitu lagi. Dipanggil aja, kasihan dia mungkin nggak punya tiket masuk apa ya? Itu loh kalau di kita itu ya, sesuatu kalau gratis itu malah nggak ada yang mau. Tapi kalau bayar, nah itu baru mau. Nah, ada itu nonton musik bayar mau, ya. Tapi kalau gratis itu saya yang nyanyi nggak mau kan? Gratis loh ada. Oke. Tentang kepemimpinan ini ada memang ya, ada yang sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelap itu adalah kepemimpinan yang memang yaitu tadi berangkatnya dari nafsunya. Sama-sama bisa memimpin tapi ya yang terjadi adalah apa? Itu tadi menciptakan kerusakan, pertumpahan darah, ya, penjajahan dan sebagainya. Makanya banyak pemimpin-pemimpin yang juga disebut pemimpin, tapi pemimpinnya orang-orang yang jahat. Ya, tokoh-tokoh di film pun banyak pemimpin. Ya, apa contohnya? Misalkan film yang dia juga punya pasukan banyak, misalnya. Padahal pernah menonton film tidak? Kok dia sudah pemimpin di drama Korea. Satu tahun. Kalau pemimpin negara ya ada presiden, ya presiden yang senang perang itu ya ada. Dulu zamannya Saddam Hussein, ya perang sama Amerika. Amerika waktu itu presidennya Pak George Bush, ya kalau nggak salah. Afghanistan itu ada pemimpin, ada Taliban ada pemimpin, bahkan pemberontakan itu juga ada pemimpinnya. Ya, pemberontakan Partai Komunis di Indonesia ada pemimpinnya. GAM di Aceh mana itu? GAM di mana? GAM di mana? Aceh. Belum pindah ke Kediri kan? GAM itu ada pemimpinnya. Lalu pemimpinnya seperti apa yang kita gadang-gadang secara Islam itu yang bagaimana? Ini yang lebih penting ya. Kalau di sini saya akan melakukan beberapa catatan antara kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan modern ini, maksudnya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Jadi kepemimpinan yang orientasinya itu ya kekuasaan, kemewahan, ya kekayaan. Nah makanya kalau dalam di dalam konsep kepemimpinan Islam itu berangkatnya dari apa? Yaitu tadi berangkat untuk memimpin, ya. Entah itu pengikutnya, entah itu anggotanya, entah itu rakyatnya, menuju ke sesuatu yang lebih baik. Dan puncak kebaikan itu ya Tuhan itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala kalau bagi kita. Ya,
kalaupun nanti ada berbagai organisasi yang dibentuk, tetapi tujuannya bukan untuk semakin kita paham Allah, hati-hati. Karena tidak mengembalikan itu tadi, kemana kita akan kembali setelah akhir hidup kita ini. Karena kita ada ini alam dunia ini hanya fase perjalanan kehidupan kita. Ya, sebelum kita masuk ke fase alam dunia ini, kita masuk ke alam ruh. Ya, sebelum ke alam rahim, kita sudah ada ke alam ruh dulu. Di alam ruh itu sudah di apa ya, kita itu semacam disepetol dengan pertanyaannya Allah itu alastu birabbikum, kita menjaga qaul bahasa hikmah. Semua Tuhan itu siapa? Saya menyaksikan bahwa Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis yakin kamu Tuhanmu Allah ya. Berarti nanti kamu transit dari alam dunia, kita transit di alam dunia. Nanti kamu ingat kembalinya ke alam akhirat, ketemu sama Allah lagi. Alastu birabbikum itu semacam primordial yang kita harus pegang teguh sampai akhir hayat kita di dunia. Artinya apa? Ya kita selama di dunia ini kita harus tahu kewajiban kita apa. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Tuhan berarti kita sebagai makhluknya Tuhan. Makanya dalam perjalanan itu kita harus tahu dari mana kita berasal, ya, dengan apa kita menuju tujuan akhir kita, seberapa cepat kita menuju tujuan akhir kita, ya, dan kemana titik akhir tujuan akhir kita. Makanya ada agama itu menuntun kita. Ini adalah ya instrumen untuk mengantarkan kita, menyadarkan kita dalam track yang benar bahwa kita tujuannya adalah Allah lagi, berasal dari Allah, bersama Allah, tujuan akhirnya juga harus Allah. Nah, pemimpin itu kalau menurut konsep Islam ya harus seperti itu. Kok hanya memimpin ya entah itu organisasi, entah itu negara, entah itu kelompok komunitas, kok hanya tujuannya adalah duniawi. Ya belum final itu, bahaya. Ya, jadi kalau kita itu memilih pemimpin, ya pemimpin yang memang tujuannya ke Allah, untuk kebaikan akhirat dunia dan akhirat kita. Ya, kalau tujuannya bukan itu ya hati-hati. Berarti bisa jadi bukan pemimpin. Makanya dalam suatu nasihatnya Ibnu Athaillah juga menyebutkan la tashab man la yudhiduka haluhu wa la yaduluka ala Allahi maqaluhu. Jangan sampai kita itu berguru atau memilih pemimpin atau berteman dengan seseorang yang tidak membangkitkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, dan perkataannya itu juga tidak menyadarkan kita, memahamkan rasa yakin kita bahwa Allah itu Tuhan. Hati-hati. La yazhab, jangan sudah dipesan dengan keras, ya jangan. Ashabul itu bisa, kalau ashabul Rasulullah itu sahabat Nabi, tapi itu sebenarnya adalah murid-muridnya Nabi. Nah, ini dalam konteks kita memilih yang guru. Nanti bisa aplikasinya bisa lebih ke pemimpin, ke teman, ke sahabat. Itu ya bagaimana Nabi saja bisa sampai ke Sidratul Muntaha, ya, di sana bisa bertemu Allah. Itu ada gurunya, ada mursyidnya. Siapa? Jibril. Sampai pada suatu ya, dari berbagai lapisan alam yang ditembus itu harus ada gurunya. Kalau tidak ya bisa tersesat. Nabi Muhammad masuk ke alam malakut itu dibukakan rahasianya surga, begitu bahagia, seakan-akan mau di situ saja.
Tidak, bukan terus, mulai lagi terus, bukan di sini tempatnya. Kemudian masuk lagi ke alam jalan, dibukakan lagi neraka. Beliau begitu bersedihnya terus, bukan ini tujuan kita adalah apa? Sampai ke dimensi yang bukan dimensi lagi, ke zona yang bukan dimensi lagi. Ya langsung ketemu di hadapan Allah. Kalau sampai malaikat Jibril saja kalau mau naik itu satu langkah saja itu sudah terbakar hangus. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang bisa masuk ke zona yang tidak berdimensi lagi. Sampai sana itu ya juga perlu pembimbing. Ya kayak turis itu perlu guide. Kalau tidak ya kesasar-sasar. Bisa sampai bisa, mungkin bisa, tetapi akan lebih panjang, lebih lama, energinya juga lebih besar bilangnya. Ya, makanya kita semuanya juga butuh guru. Bahkan kalian kalau mau pelajari apa, sampai jurusan teknik saja itu juga butuh jurusan teknik. Ya kalau tidak, seakan-akan kalian belajar ilmu teknik, ya ternyata ilmu jahit sama-sama mesin. Ternyata belajar mesin jahit, cara menjahit. Ya, bahkan kalau kita itu ya dipelajari konsep mesinnya. Orang farmasi, teman-teman farmasi juga gitu. Kepinginnya menjadi farmasi, menjadi apoteker, ya tahu-tahunya malah beracun karena tidak ada gurunya. Iya, dokter juga gitu, harus ada dokternya. Kalau tidak ya malpraktek, maksudnya mengobati tapi malah membunuh. Nah, jangan sampai kita itu kayak perang karena kasihan ikannya tenggelam, menyelamatkan ikan dalam air. Salah, karena konsepnya sudah salah. Untuk itu Islam itu hadir itu ya dalam rangka biar benar, jalannya benar menuju Allah, caranya benar menuju Allah, ya kesadarannya juga benar menuju Allah, itu juga bersama Allah, tidak bersama nafsunya. Kalau dengan nafsunya yang ada dengan pikiran kita, agama itu nggak boleh ya, dengan pikiran kita sendiri itu nggak boleh. Kalau kalian menggunakan pikiran Anda, sedangkan pikiran kita itu pasti terbatas. Ya, ilmu Allah itu khusus sama wati wal ard, meliputi langit dan bumi. Dan sedangkan kita meliputi pengetahuan yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan saja. Nah, kalau di luar itu bisa jadi kita anggap bukan pengetahuan, bukan ilmu, masalah. Ya, agama itu sesuatu yang memang tiga aspek tadi harus sempurna memahami. Ya, aspek syariatnya tadi al-Islam, aspek tauhidnya al-iman, aspek al-isannya juga. Ya, oke, kembali lagi ke sini. Atau kok masih ngantuk saja kita sholawatan apa dan kita sholawatan. Mau sholawatan dulu. Ada yang apa sholawat apa ini? Kalau kita pelajar ini ya, kita pelajar yang sedang muridnya sedang belajar itu yang paling cocok itu sholawat Nuril Anwar. Itu dalam rangka membuka mata hati kita. Ya, kalau nggak bisa, pokoknya ini malaikat itu nyatet melok ini. Ya, Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi. Belum ada yang pernah mendengar ini? Kalian sebagai pelajar harus baca banyak, mempelajari sholawat itu ya. Karena ini salah satu sholawat yang membuka Nuril Anwar itu. Nur itu adalah cahaya, Anwar itu juga cahaya. Kakaknya kita Anwar loh, kalian lo gak ngerti Nuril Anwar? Kita apa namanya belajar wes. Berarti dilanjutkan tidak ya? Nuril Anwarnya dilanjutkan tidak? Ya, cari di itu di apa kita mahasiswa kita bareng-bareng di situ.
Salawat lil anwar wasiril asrar wa tiryatil akhyar. Ya, yang membuka, yang menunjukkan ya, itu biar akhlak, tata krama logika kita, tata krama akal kita juga terbuka. Adabnya juga bisa mukasyafah, kita itu bisa dibukakan ilmu-ilmu yang sifatnya ghairu maqtu'ah. Alam ini kan ini adalah ayat Allah sebenarnya. Ya, kalau yang 30 juz itu yang maqtu'ah, yang tertulis ya. Tapi alam ini juga ayat besar namanya yang tidak tertulis, yang ghairu maqtu'ah. Kauniyah ini juga tanda-tanda dari Allah yang kita harus angkat itu. Archimedes itu tahu ketemu hukum Archimedes itu. Ya, itu cuma gara-gara dia bisa membaca. Ketika disuruh rajanya, saya itu mau membuat mahkota yang bagus itu bagaimana? Beratnya apakah sama? Emas murni dengan emas yang dicampur dengan tembaga dan perak. Kalau dia komposisinya berbeda itu apakah sama nanti beratnya? Saya kepingin yang mewah, yang paling bagus tetapi tidak begitu berat. Kemudian dia kan cuma mandi saja kan? Ya, mandi berendam. Ketika berendam masuk ke bak mandi, airnya tumpah. Ketika tumpah, semakin ke dalam, semakin tumpah lagi. Ya, kemudian dia membaca ya, situasi keadaan alamnya seperti ini. Oh, ternyata ya kondisi benda yang komposisinya berbeda akan memberikan berat yang berbeda. Sehingga dia keluar dari bak mandinya tanpa pakai handuk. Kemudian digedor bukan, itu kan jago. Hiruka, dia sudah menemukan bahwa betul sesuatu yang komposisinya tidak sama, berat molekulnya berarti akan berbeda. Itu menjadi hukum sampai hari ini. Isaac Newton juga gitu, hanya melihat apel jatuh, jadilah hukum Newton. Ya, kalian lihat doinya gandengan sama teman yang beda jenis, jadi hukum kebencian. Bisanya yang begitu aja. Kita harus membuat hukum yang bisa bermanfaat. Itu karena dia bisa membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang ghairu maqtu'ah tadi. Lah kita orang Muslim kok gak bisa? Ya, Nabiul Ummi itu Allah, Nabi Muhammad itu mendefinisikan Nabi Muhammad itu Nabi Ummi itu benar-benar tidak bisa membaca di alam. Ya, dan kita harus bisa itu. Nabi Muhammad itu sudah meneladankan buat kita, yang tidak bisa terbaca secara tulisan, tapi bisa dibaca secara hakikat. Nah itu apa yang harus kita pupuk biar bisa melihat dan membaca yang tidak terlihat. Bapak ini ilmu baik, bukan. Ya, ini adalah ilmu keyakinan sebenarnya. Bismillah mampu kayak ngerti gitu loh ya. Kalau kita lanjut di sini. Sudah sampai sini tadi baru halaman 1 ini kayaknya. Kita waktu sampai jam berapa ini berarti kalau 1 jam? 20 menit lagi. Ya sudah, ini kita buka aja kalau kita. Oke, kepemimpinan Islam dan kepemimpinan sudah, menurut amal mau dilanjutkan? Tapi yang bareng-bareng ya, biar terbuka, biar barokah majelis kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil ahyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtari wa alihi athhar wa ashabihi ahyar atadani amillahi wa istolih. Sekali lagi, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril
dibiasakan ya di keseharian kita ya. Karena ilmu itu bukan hanya ilmunya ya, tapi barokahnya ilmu. Setelah ilmu nanti ada amal, setelah amal ada akhwal. Loh, ini kita harus dapatkan itu semua, jangan sebatas ilmu. Dan kita mengundang amal dan akhwal itu dengan ya suatu ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad dan Allah itu dengan sholawat itu ya. Bagi kita yang belajar, terutama teman-teman yang kakak, ini buah dari kegiatan ini setidaknya yang bisa dipraktekkan yaitu baca sholawat Nurul Akbar. Ya, itu sholawat yang sudah diteladankan oleh para masyayikh, para guru-guru kita. Ya, ya. Mudah-mudahan barokahnya memberi kita semuanya. Oke, kepemimpinan secara Islami ini kepemimpinan yang sama, menyangkut orang lain. Jadi bukan kepemimpinan untuk dirinya sendiri saja, tapi sudah di luar diri. Berarti yang sudah paripurna. Yang sebenarnya kalau standarnya Muslim, orang Islam itu yang insan kamil tadi, yang sudah bisa menguasai 7 lapis nafsunya tadi, ya. Jadi bukan hanya dia menguasai ilmunya saja, menguasai segala bentuk manajemen yang ada di organisasi itu atau di kegiatan itu, tetapi secara jasmaniah, rohaniah, ya, maupun secara spiritualnya sudah lengkap. Nah, kepemimpinan di luar Islam, saya tulis modern saja lah, biar tidak merasa direndahkan ya. Karena itu sampai hari ini sama sebenarnya konsepnya itu seperti itu. Ya, kepemimpinan yang menyangkut orang lain, ada bawahan, ada pengikut. Kalau sekarang kita itu follower namanya. Ya. Bahkan nanti di akhir zaman itu yang terjadi adalah banyak-banyakan follower. Dan kalian mendukung itu kan, Instagramnya, Twitternya, banyak-banyakan pengikut kan? Udah. Oh, nggak banyak-banyak karena sudah tahu kalah gitu ya, sudah minder. Kedua, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi. Nah, kalau Islam mempengaruhinya ya tadi, mempengaruhi pada kesadaran yang baik dan benar, kesadaran yang menuju Allah, bersama Allah dan berasal dari Allah. Ya, konsepnya kan illallah, minallah, lillah. Ya, semuanya dari Allah. Minallah, semuanya dari Allah. Allah bersama Allah. Ya, kemudian tujuannya juga lillah, tujuannya Allah. Kepemimpinan itu mempengaruhinya ke sana, tidak ada yang lain. Ya, mempengaruhinya itu dunia dan akhirat. Bukan hanya nanti akhiratnya saja sehingga dunianya diabaikan, ya, bukan. Ya, kemudian atau akhiratnya saja, dunianya saja, akhiratnya bukan, itu malah jelas bukan. Ya, hati-hati. Makanya di organisasi apapun yang mungkin kita ikuti, kelihatannya kok kegiatan agamis, yang kegiatannya juga kelihatannya kegiatan-kegiatan yang Islami, tetapi kok tujuannya bukan Allah. Hati-hati. Sumber bencana di dalam di kehidupan kita itu adalah semua hal yang selain Allah. Itu sumber bencana dan kesusahan kita hari ini itu karena kita orientasinya selain Allah. Ya, apapun itu yang membuat kalian itu belajar menjadi berat karena ingin berprestasi, karena sudah berprestasi nanti dipuji banyak orang. Ya, kalau nilainya bagus nanti bisa bekerja yang gajinya banyak. Akhirnya belajarnya itu penuh beban. Karena orientasinya bukan lillahi ta'ala. Kalau kalian orientasinya ke Allah, ini lawan itu tahu kalau saya belum mandi tidak minggu ya. Ya kok rotok sopan dikit, saya tadi pagi ya mandi loh. Ya, sampai mana tadi lawan? Ya, jadi itu yang mempermudah kita, meringankan kita. Jadi kalau ibadah juga dalam bentuk bersyukur, kita belajar juga dalam bentuk berterima kasih pada Allah sudah dikasih akal, itu menjadi ringan dan mudah. Ingat, sesuatu kalau selain Allah menjadi berat, menjadi sulit, semakin mahal, ya, semakin membebani, tidak mendorong kita untuk semakin ngerti. Kemudian kepemimpinan merupakan proses dakwah. Nah, ini konsep penyebarluasan itu. Makanya Nabi itu, kalau Nabi Muhammad ya Nabi ya Rasul. Ada yang cuma Rasul saja, bukan Nabi. Bahkan kalau kita juga tergolong ada 5 ulul azmi. Ya, jadi kalau Nabi ada 25 itu, tapi Rasul bisa ada satu yang referensi menyatakan 124 itu atau lebih dari itu Rasul. Ya. Kemudian kalau di modern dia hanya memberi inspirasi. Bahkan padahal kalau
kalau cuma inspirasi kita nggak harus melihat orang. Ya,